dengan nomor induk mahasiswa 254-267-3061, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 batch 1 IAIN Palangkaraya. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi uji kinerja dengan menggunakan model pendekatan PBL pada mata pelajaran ilmu pendidikan alam sosial di MI Muhajirin yang beralamat Jalan Jeruk Ujung, Kecamatan Singaran Pati, Kelurahan Lingkar Timur, Kota Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Sikap berdoa tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, suaranya dilembutkan. Berdoa mulai surah Al-Fatihah pembuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita masuk ke materi, Bu absen dulu ya. Silakan nanti ajukan tangan ketika membuka. Charlie, Fadli, Alfaiz, Alvaro, Ataya, Hanifa. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, semangat. Allahu Akbar. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Sudah? Masih semangat? Masih. Bunda mau dengar mana? Tepuk semangat. Coba diulang lagi. Tepuk semangat. Halo, halo, apa kabar? Senang jumpa kamu semuanya. Good morning everybody, how are you? Just Sama-sama. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning Charlie, good morning Fadli, good morning Alfaiz, how are you? Just fine. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita akan mengingatkan kembali materi kita beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang sumber energi. Siapa yang bisa masih ingat apa itu sumber? Yang itu apa? Sesuatu yang menghasilkan usaha. Iya. Ada yang lain? Iya, jadi sumber energi itu adalah kemampuan yang dapat menghasilkan usaha atau kegiatan. Selain kita belajar apa itu sumber energi, kita sudah mempelajari dan mengenal sumber-sumber energi dan bentuk-bentuk energi di sekitar kita. Ayo siapa yang ingat bentuk-bentuk energi di sekitar kita?
Energi apa saja? Iya, Air. iya air. Apa? Matahari. Dua apa lagi? Listrik apa lagi sih? Petir. Oh, petir apa? Angin. Iya angin. Iya listrik. Apa lagi? Iya matahari. Listrik lampu itu. Iya, jadi ada banyak, ada energi matahari, listrik dan lain sebagainya. Sekarang coba teman-teman, coba anak-anak perhatikan dan renungkan kenapa ya kalau kita menjemur baju kok baju itu bisa kering? Matahari. Biasanya anak-anak laki-laki nih kan suka main layangan, pernah nggak? Kenapa ya kok layang itu bisa terbang? Iya karena ada angin. Kalau kita nggak makan, kok jadi lemes? Karena nggak makan. Tenaga itu dihasilkan dari kita makan. Makanya usahakan sebelum pergi sekolah sarapan dulu di rumah. Coba masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak dapat mengidentifikasikan sumber-sumber energi di sekitar kita dan manfaat sumber energi di kehidupan kita sehari-hari. Sudah semangat? Sudah siap untuk mengikuti materi hari ini? Sudah. Nanti Ibu akan menjelaskan materi, kemudian ada video pembelajaran, terus nanti Ibu akan memberikan lembar kerja siswa. Silakan anak-anak kerjakan dengan kelompok masing-masing. Tepuk fokus. Mendengar. Melihat. Fokus. Oke, kita masuk materi ya. Kelihatan di layar. Apa itu energi? Energi adalah Kemampuan untuk melakukan kegiatan atau usaha. Atau energi itu bisa dikatakan sebagai tenaga. Sedangkan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi itu dikatakan sebagai sumber energi. Selanjutnya, macam-macam sumber energi. Sebelum Ibu jelaskan, kira-kira pernah nggak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari energi apa saja? Iya, ada energi matahari, itu yang lagi bersinar keluar. Ada energi air, ada energi angin, ada energi bahan makanan, minyak bumi dan gas alam, listrik dan kayu bakar. Energi matahari itu adalah energi yang paling besar. Kenapa dikatakan paling besar? Karena ia mampu menyinari seluruh alam semesta. Air. Kalau nggak ada air, kita nggak punya kehidupan. Karena segala kita tidak lepas dari yang namanya air. Angin itu membantu teman-teman ketika bermain apa? Layang-layangan, bahkan makanan. Iya, untuk tenaga. Minyak bumi dan gas alam menghasilkan gas bisa untuk Masak. motor atau gas LPG. Listrik itu berhubungan dengan hal-hal rumah tangga. Biasanya apa? Iya, kayu bakar. Kayu bakar ini biasanya kita temui di pedesaan. Di sini masih ada nggak di rumahnya yang menggunakan kayu bakar? Biasanya di pedesaan digunakan sebagai alat untuk memasak. Anak sore. Energi. Kita mulai dari matahari. Kira-kira apa saja manfaat matahari? Iya, menghangatkan
nelayan di pinggir pantai? Untuk dimasak. Iya, untuk mengeringkan ikan. Jelas. Petani garam biasanya untuk apa matahari itu? Membuat garam. Fotosintesis itu proses memasak pada tanaman hijau. Kalau tidak ada matahari, proses masak pada tanaman hijau tidak terlaksana. Sekarang air. Air apa manfaat air? Air terjun yang dipakai Iya, air teman-teman sebelum pergi sekolah ngapain? Iya, berarti untuk mandi, atau apa lagi? Untuk minum, untuk memasak, untuk mencuci baju dan masih banyak yang lainnya. Angin, ada laki-laki yang sering main ini. Apa manfaat angin? Perahu layar, terus menggerakkan kincir. anak laki-laki kalau main layar perlu angin supaya layarnya terbang tinggi. Terus untuk menggerakkan kincir angin. Bahan makanan apa saja manfaat makanan? Untuk melakukan aktivitas kita perlu tenaga, makanya kita perlu makan. Mengganti sel-sel yang rusak, memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan kelangsungan hidup. Minyak bumi dan gas alam menghasilkan apa ya? Menghasilkan gas. Gas itu bisa digunakan untuk kendaraan, terus bahan bakar, ya LPG dan masih banyak yang lainnya. Minyak bumi dan gas tidak bisa diperbaharui, jadi dia bisa habis jika dipakai terus menerus. Listrik. Sekarang listrik, apa manfaat listrik? Untuk cahaya. Ini contohnya apa ini? Dibantu sama apa biar ada gambar gini? Iya. Ini bergerak. Kipas ya, bisa menggerakkan kipas, membantu ibu masak nasi di rumah, jadi perlu listrik. Apalagi lampu. Iya, menghidupkan lampu. Menghidupkan apa? Kalau nonton? Menghidupkan TV. Jadi listrik itu tidak bisa jauh dari alat-alat rumah tangga. Selanjutnya kayu bakar. Teman-teman tahu nggak kayu bakar? Pernah lihat? Kayu bakar itu biasanya masih di pedesaan. Biasanya nenek-nenek menggunakannya untuk memasak nasi. Anak soleh? Siap. Oke, selanjutnya nanti ibu akan menayangkan video, sedangkan anak-anak simak, siapkan alat-alat tulisnya. Tentang energi, baterai dapat dihidupkan alat elektronik, contohnya seperti lampu senter, jam, ponsel pintar, dan masih banyak lagi. Benda yang menyimpan energi disebut sumber energi. Baterai adalah sumber energi listrik. Apa sajakah sumber energi yang ada di bumi ini? Sumber energi. Semua energi dihasilkan dari sumber energi. Bumi kita menyimpan banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan energi. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya terbesar di bumi. Energi panas dan cahaya dari matahari banyak dimanfaatkan untuk kegiatan manusia. Selain itu, matahari juga dapat dipakai untuk membangkitkan listrik atau yang biasa disebut tenaga surya. Makanan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk beraktivitas, baik itu tumbuhan dan hewan. Makanan menghasilkan energi sehingga kita bisa menggerakkan otot tubuh kita untuk beraktivitas seperti berjalan, belajar, olahraga, dan kegiatan kita lainnya. Bahan bakar dibakar untuk menghasilkan energi. Contoh bahan bakar
seperti bensin, solar, gas LPG, minyak tanah, gas alam, batu bara, dan kayu bakar. Semua bahan bakar mengandung energi kimia. Saat dibakar, semua energi ini akan diubah menjadi energi panas. Angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin menghasilkan energi gerak. Angin berguna untuk menggerakkan kapal layar atau menerbangkan layang-layang. Angin juga bisa menghasilkan energi listrik dengan menggunakan kincir angin. Air. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Selain itu, air juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi gerak. Saat mengalir, seperti di sungai atau air terjun, air bergerak. Aliran air ini bisa dipakai untuk menggerakkan benda lainnya. Manusia memanfaatkan gerakan air sebagai pembangkit listrik. Baterai. Penemuan baterai memudahkan manusia membawa alat elektronik. Benda-benda seperti senter, ponsel pintar, dan jam menggunakan baterai sebagai sumber energinya. Energi pada baterai bisa habis. Jika habis, maka benda-benda yang membutuhkan energi listrik juga akan mati. Panas bumi. Pernahkah kalian pergi ke tempat wisata kawah gunung berapi? Apakah kalian melihat uap panas yang keluar dari dalam tanah? Pada tempat-tempat tertentu, bumi kita menyimpan uap panas atau disebut panas bumi. Manusia bisa memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi panas. Dengan perkembangan teknologi, panas bumi ini bisa diubah untuk menghasilkan energi listrik. Apakah di sekitar rumah kalian terlihat tiang listrik dan kabelnya? Kedua benda ini yang membuat kalian bisa mendapatkan listrik di rumah kalian. Lalu, dari mana listrik ini berasal? Listrik untuk kebutuhan sehari-hari dihasilkan di suatu pembangkit tenaga listrik. Ada banyak sumber energi yang bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik. Di Indonesia, sumber energi listrik dimanfaatkan dari batu bara, air, angin, dan panas bumi. Sampai saat ini, manusia selalu berupaya untuk membangkitkan listrik dari sumber-sumber energi yang lain. Pembangkit listrik tenaga apakah yang ada di kota kalian? Energi listrik juga tersedia di alam secara alami. Petir adalah cahaya listrik yang sangat besar. Petir menerangi langit selama badai hujan. Energi listrik pada petir sangat besar sehingga sangat berbahaya jika terkena manusia. Beberapa makhluk hidup juga memiliki listrik dalam tubuhnya. Belut listrik dan ikan pari torpedo menggunakan listrik untuk melindungi diri, menyengat mangsanya, dan mendeteksi hewan-hewan lain. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan video tadi, siapa yang bisa bantu ibu? Jelaskan. Kenapa ya kalau kita menjemur pakaian, pakaian kita bisa kering? Terus, kenapa ya? Kincir angin itu bisa berputar. Lagi dari tayangan video tadi, kalau kita tidak makan, kita jadi baiklah anak-anak, ibu akan membagikan LKPD
kelompoknya ya. Ini kelompok 3 silakan duduknya dekat-dekatan. Ana Soleh, silakan diskusikan bersama teman kelompoknya. Bisa karena manusia selalu bertanya. Oke, silakan lanjut. Di bawah, teman-teman kelompok saya mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 perhatikan ke depan. Kalau sila sini. Ayo, siapa yang mau bacakan? Silakan, dekat maju sedikit saya. Yang lainnya kelompok 1, kelompok 2 perhatikan ya. Ya. Membacakan hasilnya ya. Ayo. Iya, saya. Yang lainnya perhatikan ke depan. Kencang-kencang angkat saya. Suaranya dikencangkan lagi. Ayo. Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat banyak cahaya. Dapatkah kamu menyebutkan saja apa saja yang menghasilkan cahaya? Lampu, matahari, dan led.
Dari presentasi kelompok 2, adakah yang ingin bertanya? Atau menambahkan jawabannya? Atau jawabannya sama? Jawaban kelompok 2 apakah benar semua? Kalau tidak yang mana? Ayo. Membuat sudah bisa ya. Kalau terbaca kelompok 1 ya. Ada soleh. Dari pemaparan presentasi kelompok 2, yang ingin bertanya menambahkan apa saya? Apa lagi? Sinar matahari selain yang ditulis bisa mengganti jarang pada nelayan sama proses fotosintesis pada tanaman di beri aplaus kelompok 2. Fadli, Charlie, Al-Faiz, Arafat, Lega. Tujuan pembelajaran. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat banyak cahaya. Dapatkah kamu menyebutkan benda apa saja menghasilkan cahaya? 1. Lampu, 2. Senter, 3. Ponsel, 4. TV. 2. Apakah energi bisa habis? Jelaskan jawabanmu. Bisa jika kita menggunakannya secara 3. Mengapa kita perlu makan setiap hari agar kita memiliki tenaga untuk kegiatan sehari-hari? 4. Apa yang akan terjadi jika kamu tidak makan? Kita akan lemas. 5. Apa saja manfaat matahari dalam kehidupan kita? Mengeringkan ikan, jemuran, dan fotosintesis. Sudah? Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2 dari hasil presentasi kelompok 3? Apakah jawabannya